Dengan penuh ucapan syukur Bapak Yahweh, pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kol HL di dalam hidup kami. Menjadi suara-Mu yang menguatkan kami, menegur kami, membuat kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berikan hikmat bagi kami untuk kami boleh menangkap firman-Mu ini sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengacaukan alam pikiran kami dari firman Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesua Mesias. Mari Bapa, Engkau kuasai setiap kami, kuasai tempat ini, dan kuasai setiap peralatan yang kami pakai. Biarlah semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesua Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi di dalam ibadah kita pada hari ini, tanggal 6 Februari ya, 2022. Dan saya senang juga ini mencoba mimbar baru. Oke, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul kecewa. Siapa yang tidak pernah kecewa dalam hidupnya? Bisa angkat tangan? Enggak ada. Siapa yang dalam hidupnya pernah kecewa? Bisa angkat tangan? Oh, semuanya. Saya juga pernah kecewa ya. Tentu saja dalam kehidupan ini tidak cuma sekali kecewa, tetapi bisa berkali-kali ya. Dan kecewa itu boleh nggak sih sebetulnya? Boleh. Karena apa? Wajar manusia ya. Manusia kecewa itu biasa. Berarti dia masih punya perasaan, gitu. Nah, tetapi yang tidak boleh adalah kecewa yang terus berlarut-larut dan tidak move on, apa ya? Hidup di dalam kekecewaan terus, gitu loh. Kekecewaan demi kekecewaan, kalau sekali dua kali oke gitu. Tetapi ketika manusia mengalami kekecewaan terus-menerus, bertubi-tubi dalam waktu yang berdekatan, itu akan membuat seseorang bisa down, bisa tidak ada semangat, bisa kehidupannya ini menjadi jadi kayak hambar begitu. Tidak punya semangat lagi gitu ya. Jadi kayak halah ya wis lah gitu kan. Wis ngene ae gitu lah. Atau bahkan ketika dia menyimpan rasa kekecewaan itu disimpan terus di dalam hati gitu kan. Nah, itu menumpuk. Ada kecewa lagi dengan siapa, ditumpuk lagi dipendem. Kecewa lagi dengan siapa, ditumpuk lagi dipendem. Jadi tidak dilepas begitu, tetapi dipendam terus. Nah, inilah yang membahayakan umat Tuhan. Karena setan seringkali memakai dari emosi ini. Setan memakai perasaan kita untuk membuat kita tidak lagi cinta kepada Tuhan, tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau memperhatikan firman Tuhan, tidak peduli lagi dengan apa yang kata firman begitu. Sehingga kita berpikir, ya wis lah, jarno wae, gitu kan? Bener ya? Kita sering kali kan begitu nek sudah kecewa, tibake wis tak arep-arep tenanan, tibake kok ngono, ya kan? Jebul mung kok ngono tok. Akhirnya bikin kita kecewa. Dan kecewa itu tidak apa-apa, boleh, tapi yang nggak boleh terus-menerus disimpan gitu. Karena apa? Kecewa ini termasuk emosi yang negatif gitu. Kalau saya umpamakan selalu, kalau emosi negatif itu adalah kayak kita buang sampah. Itu sampah gitu di dalam diri kita. Saudara di rumah pasti punya tong sampah ya. Untuk paling tidak di dapur ya, biasanya ya, habis masak dibuang situ toh. Nah, saudara bayangkan
Kalau di rumah kita buang sampah, sampahnya nggak dibuang-buang di situ terus dinengke wae. Sudah penuh, pakai tong sampah yang lain dijejerke, buang lagi di situ. Sudah penuh lagi, nggak dibuang yang satunya, ambil lagi wadah jejerke maneh di situ. Terus numpuk. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bau. Terus nek sudah bau membuat sakit penyakit, betul ya? Bau nggak enak. Terus itu kan kuman semua toh, bakteri, terus nanti bisa metu singgate barang toh. Itu membuat tubuh jadi nggak sehat gitu. Semua orang yang ada di dalam rumah jadi nggak sehat. Makanya kita kalau ada sampah, kalau sudah penuh diapain Bapak Ibu? Dibuang keluar, kan begitu. Nah biasanya di dekat rumah atau mungkin ada di depan rumah itu ada tong sampah yang rodok gede, betul ya? Biasanya nanti ada petugas sampahnya berapa hari sekali lewat, mungkin 2 hari sekali lewat. Untuk apa? Ngambilin sampahnya, kan begitu? Nah ada juga yang mungkin tidak ada tong sampah di depannya tapi langsung buang ke TPS, tempat pembuangan sementara, gitu? Nah seperti itu. Intinya apa? Ada sampah, kita boleh nggak sih nyampah? Boleh. Lah ada sampah ya ditampung ya kan. Terus habis itu kalau sudah penuh dibuang keluar. Kadang-kala tidak sampai penuh pun kita harus buang keluar. Kalau sampahnya itu adalah amis banget, bau banget, betul ya? Nah, demikian pula dengan jiwa kita. Diri kita ini ketika kita mengalami emosi negatif, punya emosi negatif, yaitu salah satunya kecewa ini, jangan disimpan terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akhirnya apa? Tidak buat tubuh kita sehat gitu. Bahkan rohani kita tidak sehat dan mempengaruhi tubuh jasmani kita ini gitu. Sehingga kita jadi sakit. Rohani kita sakit, lalu tubuh kita jasmani pun juga ikut sakit. Orang kalau menyimpan kekecewaan, emosi negatif terus, itu bisa jadi sakit, nggak tahu sakit apa, yang dimana itu macam-macam soalnya bisa. Nah hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita bisa menangani rasa kecewa ini. Kita akan buka dulu ayatnya di dalam Matai atau Matius. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-53 sampai 58. Oke, sudah ketemu semua Bapak Ibu? Kita baca bergantian? Oke ya. Gini aja. Yang pria membaca bersama saya ayat yang ganjil 53. Yang wanita baca ayat yang ke-54. Demikian bergantian. Oke? Siap ya? Matai atau Matius pasal 13 ayat 53. Sudah ketemu semua? Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan terjadilah ketika Yesua telah menyelesaikan perumpamaan-perumpamaan itu, pergilah dia dari sana. Yang wanita? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria dan saudara-saudaranya laki-laki Yakobus dan Yoses dan Simon dan Yudas? Dan bukankah semua saudara-saudara perempuannya ada bersama kita? Lalu dari manakah semua ini baginya? Dan mereka tersandung olehnya. Dan Yesua berkata kepada mereka, seorang nabi bukannya tiada kehormatan kecuali di tanah asalnya dan di rumahnya sendiri. Dan di sana dia tidak banyak melakukan mukjizat karena ketidakpercayaan mereka. Ya, ini kisah buat saya agak aneh gitu ya. Anehnya kenapa? Karena mereka lihat, jadi Yesua di mana?
di Nazaret, di tempat kelahirannya sendiri, dia melakukan banyak mengajar luar biasa lah pokoknya. Tetapi bukannya orang-orang di sekitarnya itu ikutan bangga, tetapi justru, loh, kok gini ya, gitu, kok bisa ya? Jadi mereka tersandung oleh Tuhan Yesus. Justru harusnya kan mereka bangga ya toh. Kalau Bapak Ibu ada seseorang yang di antara kita dari tempat kelahiran tempat ini lalu pergi dan kembali lagi dengan sebuah atau sesuatu kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata, kita kan harusnya ikut bangga, betul tidak? Tetapi aneh kalau orang-orang di sekitar, aduh, dia kok bisa ngajar seperti itu ya? Loh kan bapaknya kita tahu tuh tukang kayu, ibunya bersama kita, saudara-saudara juga kita tahu semua. Kok dia bisa luar biasa gini ya? Lah mereka kok terus akhirnya kecewa, begitu kan? Lah terus yang diharapkan bagaimana? Apakah harus sama seperti mereka? Kan begitu. Nah, ini juga ayat ini sama seperti di Markus 6 ayat 1 sampai 5. Kita lihat Markus 6 ayat 1 sampai 5. Ini sama. Dan akhirnya kalau kita baca di dalam kisah selanjutnya ini, mereka akhirnya di situ Tuhan Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Jadi rasa ketidakpercayaan, terus ada rasa kecewa. Kalau di terjemahannya dikatakan kecewa itu jadi tidak puas karena keinginannya ini terkabul ya. Kecewa ini kan suatu keadaan yang ekspektasi tidak sesuai dengan realita, kan begitu. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan kita wah begini, kenyataannya kok begitu. Sehingga membuat kita ya begitulah ya, itu rasa tidak puas begitu. Nah, di dalam ILT ini disebutkan tersandung, tetapi kalau di dalam bahasa Inggris disebutkan mengabaikan gitu, mengabaikan Yesua gitu, karena lu kok gitu ya. Jadi intinya adalah mereka ini tidak lagi percaya sama Yesua gitu. Akhirnya Yesua ya, melakukan mujizat tidak banyak, sedikit saja di sana. Nah ini kita lihat Bapak Ibu Saudara, emosi negatif ini akan membuat mujizat Tuhan tidak lagi bisa banyak berkarya di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mempercayai Yesua, ketika kita kecewa, ketika kita menyimpan emosi negatif, itu merupakan sebuah hambatan bagi kita untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum ke sana kita mau lihat dulu, biasanya orang kecewa itu terhadap siapa? Terhadap siapa? Siapa Bu? Sahabat, terus kekasih, terus suami, terus istri, terus anak, diri sendiri. Nah, itu saya golongkan adalah kecewa terhadap manusia. Betul ya? Semua kan yang Bapak Ibu sebutkan tadi manusia semua ya? Pertama manusia, kecewa terhadap manusia. Yang kedua, kecewa terhadap keadaan. Terus yang tadi disebutkan terhadap Tuhan. Nah, ini loh. Biasanya orang itu kecewa terhadap tiga hal ini, terhadap manusia, keadaan, atau malah kecewa terhadap Tuhan. Biasanya kadang-kala itu bisa kecewa semuanya, ya. Karena begini, ada suatu keadaan yang tidak puas, ya kita, loh kok gini sih? Terus habis itu kan kecewa tuh sama keadaan nih. Terus merembet ke kecewa sama orang, bisa. Oh iya gara-gara kamu sih. Akhirnya kan ya kan nyalahke orang.
kecewa sama udah nyalakan keadaan, terus nyalakan orang. Kecewa, kamu sih tak suruh ini nggak mau, ya dan seterusnya. Terus setelah itu akhirnya apa? Bisa kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Kan gitu kan? Aku lo sudah rajin ke gereja Tuhan, sudah pelayanan, tapi kok masih mengalami hal yang tidak enak ini gitu. Nah, maka kita harus mulai ngerti, kita harus mulai menyadari, mulai sadar bahwa apa yang sedang kita alami ini tidak baik begitu. Harus menyadari Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kenapa kok orang bisa kecewa? Kenapa orang bisa kecewa? Penyebabnya adalah karena yang pertama, fokus pada hal-hal yang negatif. Jadi lihatnya hal-hal yang negatif. Di dalam ayat yang ke-57 tadi kita lihat, ayat yang ke-57 dari Matius 13 dikatakan, dan mereka tersandung olehnya. 56. 55. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Nah, gitu. Mereka fokusnya pada hal yang negatif. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Lah terus piye? Masa tidak boleh dipakai, tidak boleh melakukan perbuatan yang luar biasa? Harusnya gimana nih anak tukang kayu? Harus jadi tukang kayu juga, gitu maksudnya? Apakah kalau kita misalkan tinggal di desa, saudara dan saya tinggal di desa, kita apakah tidak boleh ada dari desa ini orang yang luar biasa? Ibaratnya begitu loh Bapak Ibu Saudara. Kan boleh-boleh saja dan justru kita bangga. Amin Bapak Ibu. Kayak saudara kita si Indah itu bisa sampai ke mana? Eropa, Argentina, Spanyol atau mana itu? Italia. Sama teman-temannya dapat beasiswa ke sana, pertukaran pelajar itu luar biasa. Kita senang, betul ya? Kita kan bangga begitu kan? Nah, terus misalkan lagi meskipun kita di desa, tapi kalau gereja kita tidak seperti desa, boleh enggak? Boleh. Kualitasnya bukan kualitas desa. Amin, Bapak Ibu. Dan kualitas jemaatnya bukan kualitas desa. Amin. Harusnya begitu, gitu loh. Ya. Kualitas imannya itu iman yang luar biasa. Dewasa di dalam rohani. Gitu. Semangat di dalam baik datang ke gereja, ibadah maupun melayani Tuhan. Itu luar biasa. Dalam melayani pun kita sungguh-sungguh semuanya dan membuat pokoknya kualitasnya tuh bukan yang ecek-ecek gitu loh. Nah, kualitas yang ecek-ecek itu bagaimana? Seperti ini. Kalau saya waktu di Surabaya itu kan banyak toko atau tempat usaha ini yang profesional gitu. Profesionalnya dalam arti begini. Pelayanannya baik, misalkan mau tanya kalau mau berobat di sini misalkan, ini boleh enggak melakukan ini, tanya-tanya lah pokoknya gitu kan. Enak dilayani dengan customer service-nya yang pegang HP itu. Biasanya kan ada yang pegang HP ya Bapak Ibu Saudara ya, WA, dijawab dengan baik. Tapi kalau kualitas yang acak-acak ini adalah dijawab jawabannya itu tidak nyenengke gitu. Jawabannya tuh sudah lambat jawabnya, nggak sopan pisan, kasar gitu. Tidak berusaha, tidak mau dengan dengan sungguh-sungguh untuk membantu gitu. Tidak dengan rela hati membantu, kayak malas-malasan gitu. Itu yang seperti itu. Ada yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau di kota-kota kecil biasanya seperti itu. Kadang ditelepon,
Ada masuk Google, ditelepon nggak ada yang ngangkat. Saya ngalami sama istri saya tuh, piye toh, ono nomor telepon, ditelepon ora iso diangkat, ndak diangkat-angkat, ya kan? Terus kalau ditanya Anda dengan sukacita menjawab, tetapi ya Bu kesini saja, loh, takon se, gitu loh. Nah ini pengalaman kami juga sebetulnya ke sebuah klinik begitu. Sekarang sudah nomor berapa ya? Ibu kesini saja langsung segera gitu. Lo takon se gitu loh. Lah nek masih lama, yo nanti kan begitu. Lo terus buat apa kita gitu loh? Telepon kan begitu. Nah ini yang kurang enak gitu, pelayanan kurang bagus. Biasanya juga di dalam kantor-kantor pemerintahan, meskipun tidak semua kantor begitu. Ya, yang beberapa waktu lalu kan pernah masuk berita tuh di sidak ke kantor mana gitu. Loh, sudah jam berapa biasanya naik masuk kerja? 8 ya. Jam 8. Lalu dari wali kota atau dari bupatinya datang. Loh, kok masih kosong semua padahal sudah jam 8, sudah masuk kerja. Leda-lede gitu loh. Mana ini? Belum datang, Pak. Nanti kalau sudah jam 12 istirahat. Kalau sudah istirahat, tidak segera masuk. Biasanya istirahat di mana-mana itu cuma sejam kalau di kerjaan. Pol-polnya 1,5 jam lah. Wah itu, kenapa Mbak? Tidak ada ya, sudah tidak ada ya. 1 jam ya, malah 1 jam. 1,5 jam. Nah, ya malah 1,5 jam. Lagi malah jam 1 belum balik. Udah gitu nanti balik jam 2, jam 3 pulang. Padahal harusnya pulang jam 4. Ya ini loh acak-acak gitu loh. Lah repot lagi hari Jumat. Ini bukan rahasia umum lagi ya, tidak semua kantor begini memang. Tetapi yang pernah saya jumpai begitu. Yang saya jumpai kalau hari Jumat itu hari pendek begitu. Sudah nanti masuk Jumat biasanya pas senam dulu. Ya, senam saya itu jam 8 gitu. Nanti sampai jam 9. Jam 9 saya ngopi, saya baca koran, saya itu orang-orang sudah ngantre di depan gitu kan. Terus nanti jam berapa? 11 sudah break istirahat dulu. Nanti makan ada ibadah, oke silahkan ibadah, tapi nggak segera balik gitu loh. Gitu. Terus nanti jam berapa sudah ngeplas duluan. Jadi kerja santai sekali, saking santainya, santai gitu ya. Lah itu akhirnya ecek-ecek gitu. Itu kualitas yang ecek-ecek ya. Tapi kalau kualitas yang baik itu masuk kerja jam berapa ya sudah gitu loh. Mulai kerja jam segitu. Istirahat jam berapa ya sudah, taati. Selesai istirahat masuk kerja lagi. Nah demikian pula kita, kalau kita mau baik, kualitasnya bagus, tidak kualitas ecek-ecek. Kalau ibadah jam berapa? 10:30. 10:30 kalau bisa kita betul-betul on time gitu. Terus kalau misalkan jatahnya benar-benar ibadah sungguh-sungguh begitu ya. Terus kalau pelayanan sungguh-sungguh. Kalau latihan lah sungguh-sungguh begitu. Ketika kita mengiring Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, kita menjadi orang-orang yang berkualitas dari hal-hal yang kecil-kecil ini. Kalau kita mengalami permasalahan, kekecewaan, kita nggak mudah mutung, tidak mudah sakit hati. Amin Bapak Ibu. Kalau orang yang masih mudah sakit hati, masih mudah mutung, ya, kesenggol sitik, sakit hati. Ya, terus gesekan sedikit, salah paham sedikit sama saudaranya, orang di gereja. Itu masih belum berkualitas kalau begitu. Loh, tapi kan sakit hati Mas, lu ya boleh sakit hati, tapi jangan lama-lama.
move on cepetan gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengingat-ingat kebaikannya. Kita bisa mengingat-ingat bagaimana Tuhan juga mengasihi kita, berbuat baik sama kita meskipun kita selalu menyakiti dia. Gitu. Nah, selanjutnya penyebabnya yang pertama itu tadi adalah fokus pada hal yang negatif. Kalau kita fokus pada hal-hal yang negatif, maka akan mendapatkan hal yang negatif pula, gitu. Lalu yang kedua, karena keinginannya tidak terkabul atau tidak tercapai keinginannya ini. Kita pengen begini, tetapi kok kondisinya begitu. Ya, ini akhirnya kecewa. Ada orang yang dielu-elukan, yang diharapkan, tetapi ternyata dia berbuat salah dan kita kecewa. Ya, itu bisa. Saya pernah menemui seseorang begitu, kecewa dengan orang bertubi-tubi, terus-terusan. Akhirnya apa? Kepikir, terus sakit hati, terus begitu. Pertama, orang yang dia hormati, yang dia anggap sebagai ayahnya, ternyata malah menyakiti dia. Sakit hati, kecewa. Ternyata kok kamu begitu ya. Lalu selanjutnya dia dia ini menyukai seseorang, gitu. Dia suka sama seseorang, ditolak, kecewa lagi. Nah, inilah yang membuat terus akhirnya kecewa, terus kecewa. Akhirnya inilah yang dia simpan dan akhirnya dia sakit hati berkelanjutan, berlarut-larut, sehingga membuat dia jadi apatis. Apatis itu apa ya? Nggak ada semangat gitu, nggak ada semangat dalam hidup. Lalu yang ketiga, penyebabnya kecewa yaitu tidak seperti yang diharapkan. Coba kita lihat di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Kamu meminta, tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Nah, ini kecewa. Kita minta, tetapi tidak menerima. Nah, ini di Yakobus ini dikatakan bahwa karena kita mintanya dengan jahat, egois, dan untuk menghamburkan kesenangan kita sendiri. Kadang-kadang kan gitu. Kita berdoa, minta kok tidak dikabul-kabulkan begitu ya. Akhirnya apa? Kecewa. Tuhan, saya sudah minta bertahun-tahun kok tidak ada jawabannya. Kecewa. Ya. Lalu bisa juga penyebab orang kecewa adalah harapan yang terlalu tinggi. Ini biasanya pada manusia nih. Wah, dielu-elukan yang luar biasa, ternyata dia kok kayak gitu ya. Nah, hati-hati saudara. Makanya jangan terlalu mengagungkan manusia. Iya, baik, manusia itu boleh menghormati, yo kita harus menghormati. Tetapi jangan terus terlalu istilahnya itu kayak mengkultus individukan. Jadi kayaknya wah dia ini kayak manusia setengah dewa lah begitu. Jangan. Kita tetap harus dengan sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Oleh karena itu biar yang ditinggikan Tuhan saja. Kalau kita misalkan mungkin juga diagungkan manusia yang lain, dielu-elukan, diharapkan. Kita jangan sampai terlena. Ketika kita dipuji, kita bawalah pujian itu kepada Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat akibat dari kekecewaan terus-menerus, yaitu penolakan. Tadi Tuhan Yesus ditolak ya. Yang kedua, marah. Kenapa Tuhan? Saya sudah berdoa kok tidak dijawab, ya tahu? Kecewa, marah akhirnya. Terus selanjutnya sakit hati. Dan kalau di situ tidak banyak mujizat. Kita tidak akan mengalami banyak mujizat. Dan Tuhan tidak banyak melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang
intinya pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi kekecewaan ini. Ya, tadi ada 3, kita kecewa terhadap mana? Manusia, terus keadaan, terus dan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat mengatasi kekecewaan pada keadaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, tetap percaya pada Tuhan bahwa rencananya selalu baik. Di dalam Roma 8 ayat 8 katakan apa? Sebab segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita buka saja ayatnya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 katakan, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita lihat semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lah, tinggal kitanya apakah kita ini mengasihi Tuhan atau tidak. Kan begitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka semuanya itu Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi sekarang apa? Bola di tangan kita, istilahnya gitu ya. Tinggal tergantung kitanya mengasihi Tuhan apa enggak. Oleh karena itu, pastikan diri kita untuk mengasihi Tuhan. Amin. Kita lihat ayat lagi yang lain, Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Sebab sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu, dan rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Nah, artinya percayalah kepada Tuhan. Kalaupun misalkan kita nggak bisa ngerti rencananya, Tuhan kenapa kok malah begini? Tetaplah percaya pada rancangan Tuhan. Amin. Karena rancangannya itu di luar kemampuan kita. Yang kedua, kalau untuk mengatasi kekecewaan pada keadaan, yaitu tetaplah bersyukur. Bersyukur, saudara. Syukuri apa saja yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, seperti orang-orang di dunia pun juga mengerti lagunya. Syukuri apa yang ada, ya toh? Kita bersyukur saja, sudah, daripada mengeluh, lebih baik bersyukur. Itu akan membuat kondisi kita, pikiran kita, mental kita, ini akan dalam kondisi yang tetap baik. Ya, jadi itu. Bersyukur. Lalu yang selanjutnya, untuk mengatasi kekecewaan pada manusia, bagaimana? Yang pertama, tetap berharap kepada Tuhan, jangan pada manusia. Mungkin kita kecewa pada manusia karena kita ini berharap kepada manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya pada kekuatannya sendiri. Kita mengandalkan diri sendiri pun juga nggak boleh loh Bapak Ibu Saudara. Itu mengandalkan manusia. Dan itu akan mengecewakan. Jangan berharap pada manusia, baik pada pendeta, keluarganya pendeta, ketua MKK, pimpinan di tempat kerja, jemaat yang lain, dan yang lain-lain, saudara. Karena semua itu manusia gitu loh, bisa mengecewakan. Bapak Gembala, saya, itu bisa mengecewakan saudara. Maka jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Bapa Yahweh. Ya. Bos saudara di tempat kerja itu bisa mengecewakan. Orang tua kita juga bisa mengecewakan. Anak kita bisa mengecewakan. Betul ya? Teman kita juga bisa mengecewakan. Maka jangan terlalu mengandalkan manusia. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya, sadari bahwa
kita pun juga pernah mengecewakan orang lain. Kita sadar bahwa oh iya, aku juga pernah mengecewakan dia. Aku juga pastinya sering mengecewakan orang. Jadi ya wis lah podo-podo lah ya, kita namanya manusia itu bisa saja mengecewakan. Tetapi kalau sudah itu ya sudah move on gitu. Jangan terlalu diambil hati lah. Gitu ya. Nah, yang ketiga, kita bisa ingat perbuatan baik yang pernah dia lakukan pada kita. Kita bisa ingat-ingat, oh ya dia ini ya wis pernah baik sih sama kita. Gitu. Dan yang keempat, tetap percaya pada Tuhan bahwa rencananya itu selalu baik. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28 tadi. Jadi percaya bahwa melalui kekecewaan ini, melalui peristiwa yang terjadi ini, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Ngajari sesuatu. Apalagi kalau kita berdoanya, Tuhan berikan aku kesabaran Tuhan. Nah, maka akan membuat Tuhan akan mengizinkan orang-orang di sekitar kita ini apa? Menguji kita. Gitu loh. Membuat kita kecewa, bikin kita marah, bikin kita gak sabar lah pokoknya gitu. Nah itu ujiannya gitu loh. Nah kita lihat saja, kalau pisau supaya bisa tajam itu kan harus digesekkan kan begitu, gitu? Harus digesekkan. Dengan apa? Dengan batu asah atau dengan grindel atau apa? Ya, nah seperti itu. Kita pun demikian. Dan kita harus tetap percaya bahwa rencananya itu selalu baik. Saya mendapatkan sebuah kalimat yang baik sekali, yang itu menurut saya keren ya, mengingatkan saya juga. Dikatakan dia bilang kira-kiranya tulisannya begini. Semua di dalam hidup ini adalah berkat atau berkat di dalam blessing in disguise ini apa? Berkat di dalam bentuk yang berbeda begitu. Meskipun kita mengalami yang rasanya tidak enak, tetapi itu tetap kalau kita mempunyai keyakinan bahwa itu berkat Tuhan, maka Tuhan akan bisa menjadikan itu menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Misalkan kita contohnya ini, orang mau bepergian naik bis misalkan. Naik bis bangunnya telat. Terus kalau telat ditinggal ya. Ditinggal apa ditunggu Bapak Ibu? Ditinggal bisnya. Waduh, aku jarene itu malah ditinggal naik bis. Nah, ternyata itu kan sesuatu yang tidak enak. Tetapi kalau kita yakin bahwa itu adalah berkat dalam bentuk yang berbeda, maka kita bisa menyadari bahwa oh, mungkin kalau saya naik bis itu bisa ada kecopetan, atau mungkin bisa pas bisnya tiba-tiba tabrakan misalkan. Itu kita juga bisa bersyukur. Atau mungkin kita bangun terlambat nih, berangkat kerja telat Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin nendak kawanan mau minum, kopi ini tumpah, apa tehnya tumpah, aduh harus telat, ganti baju dulu ya kan. Terus sampai kerjaan terlambat. Nah, bisa saja itu merupakan sebuah berkat juga bagi kita. Ternyata kalau kita pas banget seperti biasanya, itu di jalan tadi ada kecelakaan, atau mungkin ada halangan apalah begitu. Bisa saja, kita nggak ngerti saudara. Yang penting, yang jelas bagi kita adalah kita tetap percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Semuanya itu adalah berkat Tuhan, blessing, gitu ya. Oke, yang kelima, ingatlah bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada
kita. Kita lihat di dalam Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi dengan besi dapat saling menajamkan, maka seseorang dapat menajamkan penampilan sesamanya. Nah, ini loh. Kita bisa lihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui saudara kita itu. Lalu selanjutnya, kalau kita kecewa pada seseorang, pada manusia, itu bisa kita mengeluarkan perasaan atau unek-unek kita. Kita bisa mengeluarkan unek-unek kita. Jangan dipendem. Boleh, curhat boleh. Boleh. Tapi curhatnya yang pada orang yang tepat. Jangan asal sama orang dicurhati kabeh. Ya, nanti RT ngerti kabeh. Ketemu sama curhat, ketemu siapa curhat. Ya, nanti tidak baik jadinya. Boleh curhat pada orang yang dipercaya. Dan kalau kita dipercaya, ada orang curhat sama kita, maka kita harus menguatkan orang tersebut. Amin. Bukannya terus, lah yo pancen wong iki tuh parah kok. Kowe ngerti ra? Aku dhisik ya, tambah digongi sisan, ditambahi bumbu pisan. Aduh, jangan Saudara. Ya. Atau ndak gini, lah yo mending nek ngono dibales saya ya. Wah, malah kacau itu, ya. Jadi justru kita menguatkan mereka. Selanjutnya, memaafkan. Kita memaafkan. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pun tidak sempurna. Oleh karena itu, kita harus ya maklumlah, gitu loh. Jangan terlalu baper gitu ya, istilah anak muda ya. Jangan terlalu baper gitu loh. Lalu yang ketiga, mengatasi kekecewaan pada Tuhan. Loh, kok bisa Tuhan mengecewakan? Sebetulnya bukan Tuhan yang mengecewakan, tetapi respon kita yang mengecewakan. Yang mengartikan atau memaknai bahwa Tuhan ini mengecewakan kita. Kita lihat, sadari bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kalaupun kita berdoa jawabannya berbeda, jangan sakit hati. Kenapa? Karena itu jawaban yang terbaik bagi kita. Kita pengennya ini, tetapi Tuhan kok jawabnya yang itu. Tetaplah bersyukur, karena itulah yang terbaik bagi kita. Dan sadari rencananya itu berbeda dengan rencana kita. Itu saudara. Sadari bahwa rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Maka kita nggak nyandak, pikirannya Tuhan itu piye nggak nyandak saudara. Jadi ya, tetap jagai hati kita, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia itu selalu baik. Ada orang bahasa Inggris bilang, God is good all the time. Tuhan baik setiap waktu. And all the time, God is good. Dan setiap waktu Tuhan adalah baik. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa mengatasi segala kekecewaan kita lain kali ketika rasa kecewa itu datang, ingatlah firman Tuhan pada siang hari ini, untuk kita bisa segera melepaskan rasa kekecewaan itu. Kita bisa bebas dari permasalahan kita ini. Oke, baik, itu saja. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita. Firman ini boleh menegur kita, membuat kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan masuk dalam perjamuan kudus.